Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita masih bisa diberikan kesempatan kesehatan untuk mengikuti mata kuliah tafsir tahlil secara online. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas lanjutan surah Luqman ayat yang ke-29. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam taro annallaha yulijul laila fil nahar wa yulijun nahara fil laili wa sakhkhara asy-syamsa wal qamara kullu yajri ila ajalin musamma wa annallaha bima ta'maluna khabir. Artinya, tidakkah kamu memperhatikan bahwasanya sungguhnya Allah memasukkan malam ke dalam siang dan memasukkan siang ke dalam malam. Dan dia tundukkan matahari dan bulan masing-masing berjalan sampai pada waktu yang ditentukan. Dan sungguh Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Kemudian mufradat ayatnya, yang pertama alam taro. Alam taro adalah artinya tidakkah kamu tahu ataupun tidaklah kamu lihat. Annallaha yulijul laila fil nahari wa yulijun nahara fil lail. Sesungguhnya Allah masukkan malam ke dalam siang dan juga sebaliknya. Maksudnya memasukkan adalah terkadang Allah membuat ataupun mengurangi waktu malam dengan memasukkan waktu malam ke dalam waktu siang, sehingga waktu siang ini terasa lebih panjang daripada waktu malam ataupun sebaliknya. Nah, kemudian kullu yajri, masing-masing daripada rembulan dan matahari ini berputar tetap pada porosnya. Nah, itu merupakan salah satu kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan semuanya itu akan terus berputar ila ajali musamma, sampai batas waktu yang telah ditentukan. Nah, kapan itu batas waktu yang ditentukan? Ada yang mengatakan bahwasanya kalau matahari itu setiap akhir tahun, jadi perputarannya itu setiap tahun, sedangkan rembulan itu setiap bulannya. Atau yang lebih masyhur lagi adalah ila ajali musamma, ini diartikan dengan yaumul qiyamah. Wa anallaha bima ta'maluna khabir. Allah Maha mengetahui hakikat sebenarnya apa yang kalian kerjakan. Nah, pada ayat sebelumnya ayat ini merupakan lanjutan bahwa bagaimana Allah ini menggambarkan kebesaran-kebesarannya. Nah, kebesaran dan kekuasaan Allah. Pada ayat sebelumnya Allah mengatakan kuasanya, bahwasanya Allah ini maha menciptakan. Allah ini yang menciptakan segala sesuatu dan Allah lah yang mematikan. Nah, kemudian setelah Allah matikan semuanya, Allah akan bangkitkan lagi di yaumul mahsyar nanti. Nah, dalam kebangkitan ini Allah bisa membangkitkan kanafsi wahidah, persis seperti apa semula yang kita ada di dunia tanpa kurang satu apapun. Yaitu merupakan salah satu kebesaran dan kekuasaan Allah. Maka pada ayat ini Allah setelah menerangkan kebesarannya bahwa Allah ini maha menciptakan dan maha membangkitkan, pada ayat ini Allah menerangkan tentang kekuasaannya dalam mengatur alam semesta. Bagaimana Allah ini mengatur siang dan malam dan lain sebagainya. Kemudian secara umum tafsir ayat ini menerangkan tentang kekuasaan Allah. Bagaimana Allah ini mengatur alam semesta alam ini. Akan tetapi bahwasanya secara rincinya pada surah Luqman ayat 29 ini
Alam taro. Nah, pertanyaannya siapa mukhotob atau orang yang dikenai, yang diajak bicara ini siapa? Nah, dalam kitab tafsir, tafsir Fathul Bayan ini ada yang menjelaskan semua orang yang menginginkan kebaikan dari penjelasan ataupun isi kandungan ayat ini. Nah, siapa itu? Ya, kita semua atau secara umum adalah umat manusia. Ada juga yang mengatakan wakilah adalah mukhotabnya adalah Rasulullah. Tetapi tentu Al-Quran ini adalah petunjuk bagi kita semua, sehingga mukhotabnya adalah diajak bicara adalah seluruh umat manusia, diajak untuk sadar akan kebesaran Allah. Itu. Kemudian, An-Allah yulijul laila fin nahari wa yulijun nahara fil lail. Dalam kitab Tafsir Fathul Bayan fi Maqasidil Quran dijelaskan bahwa yang dimaksud ayat ini adalah Allah memasukkan antara satu dengan lainnya, memasukkan waktu siang ataupun waktu malam ke dalam waktu siang. Nah, maksudnya terkadang Allah ini menambahkan. Nah, kita tentu tidak asing dengan yang namanya terkadang di belahan bumi utara ataupun selatan itu ada yang mengalami terkadang waktu siang ini lebih lama daripada waktu malam. Kalau di Indonesia kan bisa dikatakan tengah-tengah ya, tengah-tengah. Karena dalam 24 jam waktu siangnya itu terkadang 12 jam dan waktu malam 12 jam. Kayak gitu. Nah, ada di kutub utara itu yang mungkin keadaannya sangat dingin itu kadang di sana bisa menemukan waktu siang itu dalam beberapa kali saja dalam setahun. Nah, dan ada juga yang di belahan dunia mana itu ada yang hanya mengalami waktu siang terus dan mengalami waktu malam ini ada beberapa kali dalam setahun kayak gitu. Nah, itu merupakan yulijul laila fin nahari wa yulijun nahara fil lail. Salah satu kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian yajri ila jali musamma. Anallah yulijul laila fin nahari wa yulijun nahara fil lail wa sakhkhara syamsa wal qamar. Nah, bergantian atau berputarnya syamsun wal qamar, matahari dan rembulan ini juga merupakan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Sampai kapan perputaran bumi dan perputaran matahari dan bulan ini akan selesai? Ya jadi musamma. Itu akan terus berjalan seiringan dengan sampai ila ajalin musamma. Ada beberapa pendapat seperti yang telah tadi disampaikan bahwasanya ajalin musamma ini yang paling masyhur adalah diartikan dengan hari kiamat. Jadi semuanya akan terus berjalan atau mengikuti poros yang telah ditentukan oleh Allah ini sampai hari akhir atau hari kiamat. Sehingga ketika nanti matahari dan rembulan ini sudah keluar dari jalurnya, maka akan terjadi goncangan dan terjadi hari akhir. Nah, di sini bisa kita lihat bahwasanya dalam ayat-ayat lain sakhkhara syamsa wal qamar kullu yajri li ajalin musamma. Ada yang menggunakan li ajalin, ada yang menggunakan ila ajalin musamma. Nah, pada ayat ini menggunakan ila ajalin musamma. Nah, penggunaan huruf ila ini mengindikasikan bahwasanya itu akan terus berlanjut ilal muntaha atau ilal muntaha sampai habisan lah, sampai selesainya kehidupan di dunia ini. Nah, yajrilah zalim musamma itu adalah indikasi daripada ayat ini. Wa anallahu bima ta'maluna khabir. Nah, ini sudah masyhur bahwasanya Allah ini
semua kegiatan-kegiatan kita tidak akan terlepas dari penglihatan ataupun tidak akan pernah luput dari pengawasan Allah Subhanahu wa taala. Dan itu dapat kami sampaikan bahwasanya sungguh Allah ini maha besar. Allah ini maha besar, Allah ini maha kuasa akan segala sesuatu. Nah, faedahnya atau yang dapat kita petik dari ayat ini adalah kita harus sadar bahwasanya kita ini hanya Abdullah, hamba Allah yang kecil, hamba Allah yang dhaif, yang harus sadar akan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.